Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la ni'matil imani wal islam. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, wa ala ni'matil ittihadi wal ukhuwah, dan atas nikmat persatuan kita sebagai satu bangsa, persaudaraan kita sebagai anak-anak bangsa. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Maka segala puji hanya milik Allah yang mengumpulkan kita, memperjumpakan kita, mendudukkan kita satu majelis pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil anbiya wal mursalin, wa huwal qail al mu'minu mir'atul mu'min idza ra'a fihi aiban aslahahu. Salawat dan salam bapak-bapak dan ibu tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang menjadi panduan dan teladan kita. Bahkan dalam bahasa Nabi, innama ana fikum bimanzilatil walid. Beliau juga adalah orang tua bagi kita semua. Nabi itu orang tua bagi semua orang-orang yang beriman. Wa huwal qail, dan beliaulah yang mengatakan al-mu'min mir'atul mu'min idza ra'a fihi aiban aslahahu. Bahwa orang beriman adalah cermin bagi orang yang lain. Kita satu sama lain adalah cermin. Kalau kita lihat saudara kita, itulah kita. Kalau ada saudara kita kurang, berarti kita masih kurang juga. Maka karena kita satu sama lain adalah cermin, kata Rasul, idza ra'a fihi aiban aslahahu. Kalau kita lihat cermin itu agak retak, maka kita perbaiki. Kalau kita melihat ada yang kurang, maka kita isi. Itulah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat terwujud di tengah-tengah kita. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang saya hormati, bil khusus ada Bapak Camat, ada Bapak para perangkat pemerintahan, baik Kota Palopo maupun kecamatan, termasuk juga para aparatur negara yang bertugas di Kota Palopo dan sekitarnya, rekan-rekan dari TNI dan Polri yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Sohibul Bait, Bapak Dr. Ibrahim Halim, ya, beserta keluarga, beserta Ibu Bayi dan seluruh keluarga besar SMPIT Al-Hafiz. Kita doakan beliau-beliau ini semua bisa tegak teguh mengemban amanah, menyalurkan kebaikan, mentransmisikan ilmu pengetahuan, menanamkan nilai-nilai yang mulia al-akhlaqul karimah kepada murid-murid beliau di sekolah ini. Para sahabat dari asli Aliansi Sasak Lombok Indonesia, ada Bapak lalu Mas'ud, ada Bapak Haji Mahrib, ada Bapak Rizal, ya, dan teman-teman dari KKSL, dan kita semua, ya, dengan atribut kita masing-masing, tetapi pada hakikatnya kita semua ini hamba Allah yang mendambakan kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga para tokoh ormas, ya, para pimpinan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, NWDI, ada Bansar, ada Ansor, semuanya, ya. Apapun warna baju kita, ya, apapun nama organisasi kita, itu semata kendaraan. Tujuannya sama, yaitu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu majelis taklim juga yang punya seragam beda-beda, ya, tapi semuanya majelis taklim namanya, ya. Ada yang kerudungnya ungu, ada yang agak pink, ada yang coklat, ya, semuanya macam-macam.
Ya itulah kekayaan kita, itulah hazanah kita. Dan itulah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang bahkan dalam surah Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Bahwa tanda kekuasaan Allah itu diantaranya adalah kulit kita berbeda, profesi kita berbeda, ya. Suku kita berbeda, ras kita berbeda, tapi alhamdulillah hari ini kita duduk bersama di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi majelis yang berkah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bersyukur. Bersama-sama bersilaturahim. Di tempat di mana disemaikan benih-benih masa depan, lembaga pendidikan. Kalau kita baca sejarah bapak-bapak dan ibu, memang betul bahwa yang pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun di Madinah itu adalah masjid. Lalu beliau membangun pasar. Tetapi ada satu kegiatan Nabi yang tidak pernah Nabi tinggalkan. Itulah ta'limul ummah. Mendidik dan mengkader para sahabat yang bersama dengan beliau agar bisa meneruskan risalatul Islam. Kalau ada masjid, tetapi tidak ada yang mampu mengisinya dengan dakwah yang baik, maka masjid itu tidak akan maksimal kemanfaatan. Kita tahu bapak-bapak ibu, masjid dalam Islam tidak hanya untuk tempat sholat 5 waktu, tapi juga untuk ta'limul ummah, untuk mendidik, mengajarkan umat tentang apa yang dibawa oleh Islam. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Karena itu kesyukuran pada hari ini kita ada di sekolah ini. Tadi Bapak Dr. Ibrahim sampaikan kepada saya bahwa sekolah ini sifatnya sementara, kata beliau. Sekarang sedang membangun. Kita doakan semoga Allah mudahkan. Termasuk Al-Mukarram Pak Kiai, Tuan Guru juga yang sudah punya pondok pesantren, dan kita semua yang sedang membangun, Allah yang akan sempurnakan. Dan ada satu hal yang guru kita sering sampaikan, ya. Kalau urusan melaksanakan perjuangan, mulaikan saja. Mulaikan saja. Gak usah terlalu banyak berpikir jadi apa enggak. Karena ada kaedah ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Sebanyak yang ibu-ibu perlukan, ya, di dalam ibu-ibu berumah tangga, Allah akan kasih bantuannya. Sebanyak apa yang bapak-bapak perlukan di dalam membangun keluarga yang baik, mendidik anak-anak kita, ada biaya di situ yang diperlukan, atau apapun, Allah akan berikan. Ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Karena itu semua inisiatif-inisiatif yang baik, mari kita laksanakan. Dan sebaik-baik amal baik dilaksanakan adalah dengan bil jamaah, dengan kebersamaan. Bapak Ibu, hari ini juga saya sangat bersyukur, ya. Di SMPIT Al-Hafiz ini saya juga bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu menikmati tadi satu tarian, ya, tarian budaya yang sangat indah, penuh dengan kesukacitaan, ada kegembiraan di situ. Maka saya tadi menyaksikan kita semua ikut bergembira. Alhamdulillah. Dan memang seharusnya Bapak-bapak Ibu, umat Islam itu harus gembira dan bersukacita. Tujuan Islam yang paling dasar kalau kata ulama itu satu kalimat, is'adul insan fid darain. Membuat manusia bahagia dunia dan akhirat. Udah itu.
Jadi kalau kita sebagai seorang muslim tapi masih rasanya sulit bahagia, nah berarti ada sesuatu yang perlu kita rapikan. Ada sesuatu yang mungkin belum kita pahami tentang Islam. Kalau kita lihat Rasulullah SAW di dalam 23 tahun beliau berdakwah, 10 tahun di Madinah. Seperti apa Madinah itu? Bapak Ibu, Madinah itu bukan kota yang semua orangnya serius, nggak ada yang ketawa. Bukan kota yang dari pagi sampai malam isinya semua orang di masjid saja. Bukan kota di mana dari pagi sampai malam semua penduduknya baca Quran saja. Tidak. Madinah itu adalah tempat di mana semua profesi kehidupan itu berkembang dengan baik. Maka ada para sahabat yang menjadi zari' atau muzari', menjadi petani. Ada yang menjadi ra'il ghanam, menjadi peternak. Ada yang menjadi tajir atau pedagang. Ada yang bahkan menjadi nahas atau apa namanya itu? Logam, apa itu namanya logam itu ya? Apa bahasa kita tuh tembaga ya, yang membuat apa? Ya, tembaga itu. Ya, jadi alat-alat untuk alat makan, ya, alat minum, alat rumah tangga. Dulu pada waktu di Mekah, orang-orang muhajirin bersama Rasulullah itu tidak tahu ya, tentang alat-alat makan selain yang dibuat dari kayu dan dari tanah. Lalu ketika pindah ke Madinah, Rasulullah SAW menjumpai ada keramik-keramik, ya, ada piring, ya, untuk makan, ya. Ada gelas yang dibuat dari keramik, ada juga logam-logam. Karena Madinah itu punya hubungan dagang yang sudah cukup luas, termasuk ada orang Yahudi di situ. Maka di Madinah itu ada sahabat-sahabat yang ahli tembaga, menjadi pandai besi. Ada yang menjadi ator. Ator itu apa? Tukang parfum. Ada yang menjadi apa tuh? Ghazal. Ghazal itu pemintal. Ya. Ada sahabat yang jago untuk memintal apa kain untuk membuat baju, membuat spray, membuat selimut. Di Madinah juga ada mumarridoh, ada perawat perempuan. Ya. Sayyidah Nusaibah itu perawat. Dialah ketika perang Badar, perang Uhud, kalau tidak salah di dalam sirah, dia yang merawat para sahabat yang luka, yang wafat pun itu dia yang bersihkan ketika perang Uhud. Ada perawat di situ. Ada juga syair, yaitu orang yang pandai bersastra. Bahkan ada grup musik di Madinah, ya, yang diisi oleh anak-anak dari Habasyah. Habasyah itu Ethiopia yang kulitnya hitam. Anak-anak muda-muda itu kulitnya hitam gitu, lucu-lucu, nyanyi dia. Terutama pada saat Idul Fitri, Idul Adha, mereka menyanyi. Nabi pun ikut mendengar nyanyian mereka. Istri Nabi Aisyah juga ikut di pundak Nabi, ngintip dan menikmati musik. Itulah Madinah. Madinah adalah tempat di mana semua prasyarat kehidupan yang baik, semua profesi-profesi yang diperlukan dalam kehidupan itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi semuanya bergerak, ya, semuanya bergerak, pedagangnya, gurunya, perawatnya, pandai besinya, ya, penyairnya, penyanyinya, ustadznya, hafiz Qur'annya, mereka semua bergerak melakukan aktivitas mereka dengan niat lillahi ta'ala. Jadi bisa kita ibadah dengan apapun, Bapak Ibu. Ibu-ibu kalau misalnya jadi pedagang, itu dari mulai mau berangkat dari rumah sampai pulang, itu bisa jadi ibadah. Itu bisa menjadi jihad bahkan.
Jadi jihad kita hari ini adalah mengisi kehidupan dengan profesi kita, kesungguhan, dan dengan lillahi ta'ala. Ada anak muda jalan, pada saat Rasul bersama sahabatnya duduk di masjid, lalu sebagian mengatakan, aduh anak muda ini sayang sekali, kok dia nggak duduk sama kita di sini di masjid, dengar Nabi ceramah, kenapa kok dia cuma lewat saja? Sayang sekali orang segagah itu tidak mau mengaji. Apa kata Rasul? Hati-hati. Kalau dia keluar dari rumahnya dengan niat mencari rezeki untuk dirinya, maka dia fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk memberikan makan orang tuanya, carikan rezeki orang tuanya, juga fisabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya untuk memberi rezeki bagi keluarganya, dia fisabilillah. Kalau dia keluar untuk menyombongkan diri dan berbangga-bangga di depan orang, maka berarti dia fisabilis syaitan. Islam itu bapak-bapak ibu memberikan kita ruang ibadah seluas kehidupan ini. Pak polisi, ya, ini Pak polisi. Siapa bilang Pak polisi tidak bisa dapat pahala lebih banyak daripada ustadz? Bisa enggak Pak polisi dapat pahala lebih banyak dari ustadz? Bisa. Kalau polisinya ikhlas, ustadznya enggak ikhlas. Ada enggak polisi ikhlas? Banyak. Ada enggak ustadz enggak ikhlas? Jadi keikhlasan, motivasi. Pak Camat juga. Pak Camat ini bahkan kalau beliau ini benar-benar menunaikan amanahnya dengan baik, nanti Tuan Guru, Dr. Ibrahim, kita semua ini akan minta numpang sama beliau ini. Karena di dalam hadis Rasul disampaikan dari 7 kelompok yang mendapatkan naungan kelak di hari akhir ketika panas luar biasa. Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang menegakkan keadilan dan menjalankan tugas dengan amanah. Pak Camatnya amanah? Pak Camatnya amanah? Alhamdulillah. Alhamdulillah dong jangan insya Allah. Alhamdulillah. Pak Camat amanah. Pak Kepala Desa atau Lurah amanah. Dan insya Allah kita semua sebagai umat Islam ini memang diminta untuk selalu mendahulukan dan melihat sisi positif dari apapun. Maka salah satu akhlak yang paling tinggi dalam Islam itu namanya husnuzon. Baik kepada Allah dan juga kepada manusia. Husnuzon itu tidak akan merugikan kita. Kalaupun kita salah. Ya. Kita berhusnuzon sama orang tapi ternyata orang itu mengecewakan kita. Ternyata perilakunya tidak sesuai dengan persangkaan baik kita. Paling tidak kita sudah dapat pahala husnuzon itu. Tidak ada rugi kita. Sedangkan kalau kita su'uzon, ya, bahkan pun dia benar seperti persangkaan kita, tapi kita sudah mendapatkan dosa berprasangka buruk. Urusan dia tidak baik, kan urusan dia. Kenapa kita bersu'uzon yang membuat kita ikut mendapatkan keburukan? Karena itu seorang dulu namanya, seorang yang termasuk imamul mazhab, ya, seorang ulama besar, namanya Imam Malik. Kata Imam Malik, idza sami'ta qawlan yahtamilu tis'atan wa tis'ina wajhan minal kufri wa yahtamilu wajhan wahidan minal iman fahmilhu mahmalal iman. Kalau engkau mendengar ada seorang ngomong, ini ada orang ngomong nih, siapapun dia, omongannya itu katakanlah 99% bisa dimaknakan negatif. Tapi ada 1% yang bisa kita ambil kebaikannya. Kata Imam Malik, ambil yang 1% itu. Yang 99% pinggirkan. Jangan dibalik. Kadang kita kalau sudah senang sama orang, seburuk-buruk omongannya, kita ambil. Kadang kalau kita sudah benci sama orang, sebaik-baik omongannya kita tinggalkan. Apalagi zaman media sosial seperti sekarang. Kadang kita tidak hati-hati untuk
apa? Untuk mengukur cinta dan benci dalam hati kita. Padahal cinta dan benci itu menentukan amal-amal kita. Kadang kita cinta sama seseorang tapi tanpa ada alasan. Tanpa ada sesuatu yang memang bisa menjadi alasan kita menyayangi dia. Kalau ada orang selalu berbuat baik, kalau ada orang misalnya berjasa kepada kita, kalau orang nolong kita, kalau orang misalnya mendoakan kita, membantu keluarga kita, pantas kita sayang. Apalagi kalau kita lihat orang itu orang baik, orang soleh. Oh, tiap hari dia pergi ke masjid. Dia tidak pernah membuat keributan di tengah masyarakat. Tidak ada hal yang aneh-aneh, tidak berbuat kejahatan. Kita cintai dia karena Allah. Ada juga yang nyata-nyata kita lihat dengan mata kepala kita ini. Kita lihat dia melakukan keburukan, kejahatan, ya, menyakiti orang. Nah, boleh kita benci, ya, kepada perbuatannya. Itu namanya cinta dan benci dengan ukuran. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, pada era sosial media seperti ini, kadang kita cinta pada seseorang itu tanpa ada alasan atau dasar pengetahuan. Hanya karena katakanlah berita-berita yang hebat-hebat, ya. Lalu kita cinta pada orang itu, dan siapapun atau apapun yang bertentangan kita benci. Atau sebaliknya, kita baca di sosial media berita tentang seseorang, isinya tidak baik, hanya berdasar berita, lalu kemudian kita benci. Padahal di dalam Islam itu kita diajar untuk selalu mengklarifikasi, tabayun. Kan banyak begitu ya ibu-ibu ya, di WA kita, di grup-grup kita, bahkan kadang-kadang kita ngaji, tapi kadang-kadang mohon maaf, di pengajian, ngajinya setengah jam, gosipnya 1 jam. Ya. Jadi habis yang setengah jam itu. Baru malaikat rokibnya nyatat, kata Atit coret. Kenapa coret tuh? Dia baru menggibah orang. Jadi yang dua ini saling koreksi terus. Ya. Akhirnya begitu tutup buku kosong melompong, nggak ada isinya. Karena kebaikan kita hapus pada saat yang sama dengan hal-hal yang tidak baik. Nah, saya mengingatkan kepada kita semua, bapak-bapak dan ibu, ya, cinta dan benci kepada orang lain pertama secukupnya, kecuali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Tapi kalau selain itu secukupnya, dalam arti jangan berlebih-lebihan dan melampaui batas. Yang kedua, cinta dan benci itu harus berlandaskan kepada dasar yang kuat. Ada faktanya, bukan omongan atau hoax. Ada realitasnya, bukan hanya isu atau katanya. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena ada satu ungkapan dalam Al-Quran yang merupakan pengingat bagi kita sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat. Apa satu ciri dari orang-orang munafik? Di dalam Al-Quran ada disebutkan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syattah. Mereka itu kelihatannya bersama-sama, tapi hatinya itu saling membelakangi. Kita bangsa Indonesia ini tidak mau dikatakan kita ini orang-orang munafik. Maka kebersamaan kita harus lahir batin. Ukhuwah kita itu harus betul-betul. Jangan sampai seperti ayat Al-Quran ini. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syattah. Justru bapak-bapak ibu, kita di Indonesia ini ashkaluna syatta,
wa qulubuna wahidah. Kalau di banyak tempat, ya, sebagaimana dalam ayat tadi Allah ingatkan, jangan sampai kita mengikuti sifat-sifat orang munafik. Mereka itu rupanya sama, tapi hatinya saling membelakangi. Dia seakan-akan dalam satu kelompok, tapi satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Nah, kita di Indonesia, kita ikhtiarkan sebaliknya. Kita di Indonesia ini, suku kita berbeda-beda satu sama lain. Asal usul kita, tempat kita lahir, bahasa kita itu beda. Tapi wa qulubuna wahidah. Tapi insya Allah mudah-mudahan hati kita sama. Sama-sama cinta pada kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masyarakat Madinah, masyarakat yang penuh dengan kegembiraan dan kesyukuran. Masyarakat yang juga sangat optimis dan tidak ada kata putus asa. Kalau kita lihat Bapak Ibu, hadirin dan hadirat sekalian, semua pesan Rasul kepada sahabatnya itu penuh dengan optimisme. Ada sahabat yang datang kepada Rasul, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berjihad, saya ingin ikut, karena dia sehat, dia sehat badannya, dan Madinah itu akan diserang oleh kekuatan Quraisy. Maka yang sehat-sehat itu semua datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah saya siap ikut. Ada satu datang, ya Rasulullah saya nggak bisa ikut. Mukanya sedih, dia menangis. Kenapa nggak bisa ikut? Saya masih punya ibu di rumah. Nggak ada yang jaga ibu saya kalau saya pergi berjuang. Apa kata Rasulullah SAW? Pada ibumu lah kamu berjihad. Itu Nabi. Nabi SAW itu tidak pernah memperumit satu masalah, tapi selalu menghadirkan solusi. Dan ini menjadi tantangan bagi kita sebagai umat Islam juga hari ini. Kita ini umat Islam yang dari sisi bilangan kita mayoritas di Indonesia. Maka mari kita menjadi solusi bagi masalah-masalah bangsa. Kalau ada situasi yang tidak tenang, kitalah yang jadi menenangkan. Kalau ada perpecahan, maka kitalah yang menyatukan kembali. Kalau ada silaturahim yang putus, kita sambungkan lagi. Kalau ada di antara anak bangsa berselisih, berkelahi, kitalah jadi juru damainya. Kan itu Islam. Dari namanya saja, al-Islam minas silmi wassalam. Kata Islam itu satu akar dengan as-silmu wassalam, perdamaian dan keselamatan. Maka kalau kita bisa menghadirkan kedamaian, keselamatan untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, itu tanda insya Allah kita seorang muslim yang baik. Mudah-mudahan di kota Palopo ini, bapak-bapak dan ibu, kita bisa bersama-sama menghadirkan persaudaraan ya, bisa sama-sama menghadirkan kebersamaan dalam Indonesia yang di Palopo ini istilahnya miniatur dari Indonesia. Dan itu saya buktikan dalam perjalanan saya selama 1 minggu di Pulau Sulawesi ini. Yang membersamai saya itu dari beragam organisasi. Yang membersamai saya dari beragam suku. Memang teman-teman dari asli selalu mendampingi, tapi juga teman-teman dari Mamuju, Mandar, Bugis, Makassar, dari Jawa juga bersama-sama. Dan yang hadir pada saat kita bersilaturahim, alhamdulillah, mencerminkan kekayaan kita sebagai satu bangsa Indonesia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu saja diingat ibu-ibu majelis taklim ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ingat-ingatlah, sebut-sebutlah dan syukuri semua nikmat yang kita rasakan sebagai pribadi, sebagai masyarakat, dan sebagai satu bangsa. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, bapak-bapak dan ibu.
hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Terima kasih atas silaturahimnya Pak Dr. Ibrahim dan keluarga besar dari SMPIT Al-Hafiz, Pak Haji Mahrib sebagai inisiator beserta teman-teman asli, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dari Koramil, dari TNI, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim. Ibu-ibu dari Majelis Taklim. Dulu ini satu hal terakhir ibu-ibu ya, khusus untuk ibu-ibu nih. Jadi dulu kakek kami ya, yang bernama Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau itu mendirikan sekolah perempuan pertama di NTB. Madrasah perempuan pertama. Namanya Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Nahdlah artinya kebangkitan, Al-Banat kaum perempuan, Diniyah berbasis agama, Islamiyah agama Islam. Tahun 1943, 2 tahun sebelum Indonesia merdeka. Dalam akte pendirian sekolah perempuan pertama di NTB, madrasah pertama untuk kaum perempuan di NTB, beliau memuat 2 riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilahnya ada 2 hadis yang beliau muatkan dalam akte pendirian. Dijelaskan bahwa begini karena hajat ini perlunya kaum perempuan mendapatkan ilmu pengetahuan agar mereka bisa bangkit dan berperan untuk melaksanakan tugas-tugas membangun negara dan bangsa. Panjang beliau sampaikan, lalu ada 2 hadis yang beliau taruh di situ. Yang pertama, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Belajar itu kewajiban untuk laki-laki dan perempuan. Jadi sama-sama bapak dan ibu punya kewajiban berjihad dalam thalabul ilm. Jadi kalau majelis taklim sedang bermajelis taklim, itu artinya sedang berjihad fisabilillah. Lalu yang kedua, beliau memuatkan an-nisa imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Kaum perempuan itu adalah penyangga negara bangsa. Kalau penyangga ini kokoh dan kuat, maka bangsa pun akan kokoh. Tapi kalau penyangga ini retak, apalagi hancur, maka retak dan hancur pula lah negara dan bangsa serta umat. Ini yang dua hal yang beliau sampaikan. Karena itu ibu-ibu, para anggota majelis taklim, bermajelis taklim tidak hanya sekedar hobi ya, tetapi melaksanakan inti dari tuntunan Allah dan Rasulnya, menuntut ilmu dan menjadi kaum yang akan menyangga negara dan bangsa kita ini. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Sehat-sehat selalu Bapak Ibu ya. Dan kita jumpa insya Allah dalam kesempatan yang lain. Kalau hari ini saya berada di Kota Palopo, mudah-mudahan kali berikutnya saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu di Pulau Lombok sana. Ya. Dekat Bapak Ibu, enggak jauh. Ya. Tinggal pergi ke Makassar, dan dari Makassar ke Lombok itu ada pesawat setiap hari. Ya. Nanti pergi ke Lombok, di Lombok itu dulu dari 2015 ya, Lombok itu menjadi the best halal destination ya, for tourism. The best halal destination for tourism in the world. Itu Lombok dulu tahun 2015. Jadi menjadi tujuan wisata halal terbaik di seluruh dunia, Lombok. Ada juga the best halal honeymoon destination. Ya. Jadi tujuan berbulan madu yang terbaik. Ya. Untuk bulan madu yang halal, ya. Halal honeymoon di dunia itu di Lombok. Jadi saya persilahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ya untuk kita saling menziarahi, karena dengan itulah kita bisa meresapi kekayaan dan nikmat kita sebagai bangsa Indonesia. Berita tidak sama dengan persaksian langsung ya. Jadi kalau kita menyaksikan langsung, insya Allah semakin senang, semakin syukur kita sebagai satu bangsa. Alhamdulillah.
Yang ingin bulan madu ya silahkan di Lombok Bapak Ibu ya. Ya bulan madu yang apa namanya, yang dikada kalau namanya. Dikodok bulan madunya. Yang dulu tidak sempat bulan madu, silahkan di Lombok, itu the best halal honeymoon destination. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Saya syukur dan senang bisa bersilaturahim. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjadikan majelis ini menjadi majelis yang diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.